أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا على الإيمان والإسلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أيها الحاضرون رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Awal langkah senantiasa kita muhasabah diri sesuai hadis Nabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab-hisablah dirimu sebelum engkau dihisabkan. Maknanya selalu kita mengingat bagaimana keberadaan diri hari ini di masa yang lampau dan bagaimana tujuan di masa yang akan datang. Karena perlu sangat diingat, apabila seseorang meninggal dalam keadaan dosa, ditakuti sangat ia akan su'ul khatimah. Maka untuk mengubah semua itu tiada jalan kecuali taubat. Di antara bahagian taubat iaitu perbanyak membaca istighfar. Berkata Nabi Muhammad SAW, "Man qala astaghfirullah." Siapa yang membaca astaghfirullah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allah akan ampuni dosa kecil yang lalu dan yang akan datang daripada dirinya. Maka perbanyak membaca istighfar di dalam hari-hari kehidupan kita. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, Allah tambah-tambah nikmat, dan jika kalian ingkar, ingat azab Allah amatlah pedih. Maka insya-Allah karena kita benar-benar selalu berhajat kepada nikmat Allah, dengan bersyukur Allah tambah-tambah nikmat kepada kita. Sangat terasa Jumaat kemarin, ini dah Jumaat lagi, sebentar sudah berjalan waktu. Apabila tidak Allah mencurahkan nikmat kepada kita, bagaimana kehidupan kita ini? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sebut dalam hadis, man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi asyara marrah wa usalli alaihi asyara marrah. Siapa yang menyelawati saya satu kali, Allah akan menyelawati orang tersebut 10 kali. Saya juga akan berselawat untuk orang tersebut 10 kali. Demikian di antara kemuliaan selawat. Sekali selawat kita, 10 dibalas Allah, 10 dibalas Rasul. Makanya sebut di dalam banyak kitab-kitab, hikmah daripada selawat ini insya-Allah akan mendatangkan hidayah bagi orang yang membacanya. Maka senantiasalah berselawat sehingga Allah hidayahi kita menjadi lebih mulia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita datang untuk salat subuh di masjid yang berbahagia ini. Salat yang sangat berat, yaitu subuh dan asar. Kalau subuh karena bangunnya, kalau asar karena sibuknya. Maka paling besar pahala dua salat itu karena demikian keadaannya. Kemudian kita duduk-duduk setelah salat menunggu isyraq. Itu adalah ibadah yang besar. Kalau mampu ya, kalau nanti pas habis ngaji, siapa yang habis subuh menunggu isyraq, dan ia waktu isyraq salat 2 rakaat.
Namanya sunat al-isyraq, sunat keluar mentari. Atau ingat saja saya solat sunat juga boleh. Tapi bagi yang ada tinggal subuh lebih mulia qada subuh. Maka Allah beri pahala untuknya haji umrah. Hal yang mudah tapi sulit untuk dilakukan. Untuk jemaah subuh begini aja, ini adalah merek daripada keagungan suatu negara. Jika suatu negara jemaah subuhnya kokoh, maka negara itu kokoh. Jika jemaah subuhnya tidak kokoh, negara itu tidak kokoh. Maka kita mau lihat negara kita kokoh tidak, ya lihat jemaah subuhnya. Sama di semua daerah. Bahkan di kota begini, kita agak kota lah, kota Madya, lebih kadang-kadang lebih elok daripada kampung-kampung. Kalau kampung-kampung, Tengku Imam sama Bilal atau Bilal sama penyapu dengan penjampuh sembahyang dua ke. Ya, itu nak ada Allah lah begitu pedih dia tak uranya. Naudzubillahi min dzalik. Itu keadaan yang sedang terjadi. Sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah, idza maratum bi riyadil jannah farta'u, kalau kalian lewat kebun surga hinggaplah. Sahabat bertanya kepada Rasul, "Ma huwa riyadul jannah ya Rasul?" Apa itu kebun surga ya Rasul? Halqul ilmi atau halqul dzikri. Orang duduk untuk tuntut ilmu, orang duduk untuk ingat Allah. Itu kebun surga. Ibadah dalam kita melaksanakan menuntut ilmu, tinggal ketik di Google, lihat contoh fikru sa'atan afdalu min sabina sanah, berfikir sedetik lebih mulia daripada 70 tahun ibadat sunat. Maka baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, "Ya Allah, jadikan saya penuntut." Maka Nabi tuntut ilmu dari Allah dan Jibril. Kemudian habis sempurna ilmu, sempurna dakwah, meninggal beliau, wafat beliau. Jadi beliau saja mencita-citakan hal begini, dan dalam hal begini didoai kita langsung oleh Allah dan Rasulullah. Innallaha wa malaikatuhu hatta namlati fi jariha yusalluna lil muallimin nas walil muta'allim. Sesungguhnya Allah dan malaikat Allah hingga semut-semut di dalam bebatuan mendoakan orang yang ngajar dan orang yang belajar. Begitu agungnya. Maka karena agung sulit. Emas itu mahal, sulit dibeli. Kalau batu koral murah karena enggak mahal. Sekarang kita masuk ke kemudian udah air mustakmal. Kemudian sekarang masuk kepada halaman 14, air yang berubah dengan benda suci. Kita masih belajar masalah air. Kenapa? Karena berkaitan dengan solat. Kata baginda, la yaqbalullah salataman bi ghairi tuhur. Tidak sah salat seseorang yang tidak suci. Maka suci itu kepentingan di dalam kita melaksanakan ibadat. Sudah air najis, sudah air mustakmal. Sekarang air yang berubah dengan benda suci. Halaman 14 di bawah. Adalah air yang berubah karena sesuatu benda yang suci yang jatuh ke dalamnya seperti air teh, air kopi, air gula dan belau, maka tidak sah untuk dipakai bersuci. Benda yang dianggap suci jatuh ke dalam air mutlak. Bagaimana hukum air mutlak itu? Ketika terjadi perubahan pada air itu dan ketara seperti teh, kopi, gula, belau, maka air tersebut tidak suci lagi. Suci tidak menyucikan, tidak bisa digunakan untuk ibadah, yaitu untuk wuduk dan mandi junub. Dan menghilangkan serta membersihkan yang kena najis, sudah enggak boleh lagi. Kecuali dia mengalir ke comberan, gabung sama air lain dalam jumlah besar, kemudian pulih kembali sifatnya jadi air murni kembali, baru suci kembali. Kemudian daripada itu, adapun air yang berubah dengan sesuatu yang biasa mendampingi air seperti kecambang, genjer dan lumut, maka tidak berhalangan dipakai bersuci. Di tempat-tempat tertampung air di tanah misalnya, atau di pegunungan, sehingga sebab kecambang atau lumut yang ada di dalamnya menghijaukan air, mencoklatkan air,
Mengalir air hujan dari atap nipah sehingga mencoklatkan air. Mengalir air hujan dari sungai-sungai kecil sehingga menghitamkan air. Maka tidak masalah, air itu tetap suci karena itu tempat ngalirnya. Kemudian daripada itu demikian juga air berubah karena tempatnya mengalir, seperti air banjir, air belerang di gunung-gunung, dan air yang mengalir dari atap nipah, ada di sini, hingga berwarna serupa atap, maka boleh dipakai bersuci, tidak masalah dia walau berubah, karena itu darurat dianggap. Padahal teh kan celupan dedaunan, ini air siram dedaunan, kita tampung, yaitu daun atap kita tampung, coklat airnya, aman. Beda kalau dengan unsur kesengajaan, seperti air PDAM, terkadang itu tidak bisa dipakai bersuci kalau bau kaforitnya terlalu tinggi. Karena andai-andai diumpama kaforit itu kopi, sudah hitam airnya. Andai-andai diumpama. Maka hati-hati pada masalah air, bukan hal yang mudah. Kita cuci kencing dengan air yang tidak suci, ya tidak sah cuci kencing kita. Seperti terjadi di SOP bandara-bandara. Setiap kita tekan air, keluar sabun. Air bercampur sabun, hukumnya tidak lagi suci menyucikan. Kita cuci nono, akhirnya ya enggak suci, salat, jungkir balik namanya. Kemudian daripada itu adab istinja. Adalah orang yang hendak memasuki jamban, baginya beberapa peraturan. Yang pertama, memasuki jamban dengan beralas kaki seperti selop dan sebagainya. Sunat ke jamban walau dia keramik, pakai selop. Karena selop ini anti najis yang paling mudah. Mau lantainya najis, dengan ada selop kita sudah tersepti, kita cuci kaki terhalangi oleh selop, maka lantai yang rusak tadi tidak masalah. Secara kesehatan ada bakteri kuman yang akan naik ke kaki kita dengan sebab ada selop, aman. Maka ini budaya sudah masa baginda memakai alas kaki. Tapi kita gimana mau pakai alas kaki di toilet masjid tengku? Karena rakyat kita enggak ikut aturan. Ini masalah. Bagus pakai selop di toilet masjid, tapi selop yang disediakan masjid. Tapi lagi-lagi rakyat kita enggak ikut aturan, selopnya dibawa pulang. Ini masalah, sehingga enggak kejadian di kita, sulit untuk kita wujudkan. Kecuali di negeri-negeri maju, Eropah sudah mampu demikian. Di Arab saja enggak mampu, karena orang campur-campur. Jadi ini paling kurang di rumah pribadi masing-masing lah. Boleh. Tapi kadang kalau kita lebih nyaman enggak pakai selop, karena sulit jaganya. Ya terserah, karena itu sunat bukan wajib. Yang kedua, bertutup kepala. Itu baik cowok atau cowok, tutup kepala. Tengku tutup kepala, badan telanjang kayak tak cecak kita putih tengku misalnya. Itulah kesalahan kita. Hadis Nabi, tahaya anillah, tahaya anil malaikah. Malulah kamu kepada Allah, malulah kamu kepada malaikat. Maka sediakan kain yang mudah sebagai basahan, yang menutup antara pusat dan lutut, untuk kita ke toilet, buang air besar, air kecil sampai mandi. Karena melihat aurat diri hukumnya makruh jika tak ada kepentingan. Tidak makruh artinya halal total kalau ada kepentingan. Sedikit orang yang jaga hal itu. Itu adab. Jadi kalau dulu ada kain-kain kain tetron, kain licin dia hitam, dijual biasa di kedai-kedai sebagai basahan. Kalau kita pakai kain-kain begini, kain-kain kita agak tebal, risih, waktu taruhnya gede. Kalau kain tetron tu mungkin cuma segenggam kalau kita genggam kain licin tu. Jadi ya disiasati sendiri. Disunnahkan mandi ke toilet pakai basahan. Berarti yang tertutup
antara pusat dan lutut dan kepala, dan sangat binasa. Tidak tutup kepala, pengaruhnya sering lupa dan hilang ilmu pengetahuan yang ada di dalam batok kepala kita. Maka bagusnya tetap tutup kepala ketika ke jamban. Kalau orang dulu langsung taruh anduk di selempang di atas, baru masuk WC. Yang ketiga, sebelum memasuki jamban dibaca bismillahi, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Bismillahi dengan nama Allah. Allahumma, ya Allah ya Tuhan kami, inni bahwa sungguh diri saya, a'udzubika berlindung kepada dirimu ya Allah, minal khubsi, daripada si khubus, yaitu syaitan laki-laki, wal khaba'is, dan syaitan perempuan. Dulu ketika sudah vonis Allah mengutuk iblis, disuruh turun ke bumi juga, tidak boleh lagi berdiam di langit. Maka iblis meminta kepada Allah. Ada 10 pinta iblis. Mungkin kita baca kitab sulit, di Google ada itu, 10 permintaan syaitan. Dia bilang, ya Allah, manusia engkau beri Quran, kami apa? Ambil omongan bohong untukmu. Jadi omongan bohong itu jadi Quran kita itu. Ya Allah, manusia engkau beri hadis, kami apa? Ambil dosa mulut untukmu. Jadi ngurumpi, ngejek itu enak, karena itu hadisnya syaitan. Jadi Quran syaitan sama hadis syaitan selalu terbaca. Ya Allah, manusia engkau beri alat panggil, yaitu azan dan iqamah, kami apa? Ambil alat musik untukmu. Jadi kita panggil konser sama panggil salat, banyak datang ke konser, berarti kena alat panggil syaitan. Ya Allah, manusia engkau beri makan, kami apa? Ambil makanan yang tidak dibaca bismillah untukmu. Ya Allah, manusia engkau beri masjid, kami apa? Ambil pasar-pasar untuk kalian. Banyak sampai 10. Ya Allah, manusia engkau beri rumah, kami apa? Ambil WC-nya manusia untuk rumahmu. Jadi WC kita itu jadi rumah syaitan, tempat tinggal si syaitan. Makanya kita yang enggak baca doa ini jadi tontonan syaitan. Maka pakai bahasaan, malulah kita dilihat syaitan ramai-ramai, walau nampak. Tapi dengan membaca doa ini, kita tersafety, tidak nampak di mata syaitan lagi kita. Dan tidak dicolek-colek kita. Ada khabar yang menceritakan bahawa ketika kita enggak baca doa ini, diperkosa syaitan kita di WC. Disodom syaitan kita di WC. Jadi gimana Dengku? Baca aja doa itu. Tapi enggak bisa Dengku. Ya hafal. Enggak bisa tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bisa masuk WC, bisa di luar WC baca. Di kamar mandi WC itu pisah, enggak sama. Kalau memang gabung, anggap jarak semeter itu pemisahnya, di situ baca atau di luar sana. Begitu caranya. Supaya terhindar daripada gangguan syaitan. Sama seperti kita hubungan badan sama istri. Kan ada doa, Allahumma janibna wa janibish syaitana ma razaqtana. Enggak bisa Dengku, enggak bisa hafal. Lain bisa kok kita hafal. Enggak mau bukan enggak bisa. Enggak bisa juga Dengku. Kalau enggak bisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim bisa, bisa. Itu aja. Itu kalau kita enggak baca doa itu, kejadiannya apa? Kejadiannya syaitan di kita, di hati satu nama si khanas. Yang beserta kita selalu namanya jin karin. Ada 10. Kemana kita pergi dia ikut. Maka pas kita hubungan badan sama istri kita, dia buat pengumuman. Kalau enggak baca doa, dipanggil syaitan-syaitan kampung untuk nonton keadaan kita. Ini masalah. Maka oleh sebab itu, bacalah minimal a'udzubillah. Salah satu cara untuk mudah menghafal doa-doa ini, karena banyak doa dalam Islam, cara yang paling mudahnya jam 5 sore. Jam 5 sore datanglah ke masjid-masjid, pasti ada TPA.
Lihatlah anak-anak bisa hafal doa makan, doa tidur, doa keluar rumah. Kita enggak bisa, berarti kita kalah pulang habis tu. Pulang hafal. Jadi lihat anak-anak kecil dah bisa, jangan bilang itu doa anak-anak. Kita dah dewasa. Jadi lihat anak-anak terasa kalah, karuh dah dia. Dengan nama Allah saya mohon dipelihara dari gangguan segala jin dan syaitan. Udah itu masuk jamban aja ada aturan. Makanya agama Islam ini agama terkomplit sedunia, enggak usah tanding sama agama lain. Semua aspek kalah agama lain. Setelah keluar dari jamban dibaca ghufranakal hamdulillahilladzi azhaba anni adza wa afani. Ya Allah, aku mohon keampunan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan sebab penyakit daripadaku dan memberi akan daku afiah. Jadi kita harus bersyukur karena enggak keluar itu musibah. Harus ke IGD kita. Dan dengan keluarnya badan sehat dan badan tenang. Maka salah satu nikmat di dalam dunia itu yaitu dan kencing. Yang kelima, setelah membasuh bersih tempat keluar najis yang disebut istinja, maka dibaca Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahish. Nah, ini masuk isi aja ada 3 doa semua. Masuk, keluar. Habis dah bersih perut, dah bersih cuci, baca doa lagi. Ya Allah, bersihkan kiranya hatiku dari sifat munafik. Jangan aja keluar, hati di dalam, supaya hati-hati jangan lagi. Dan peliharalah kemaluanku dari perbuatan jahat. Buat apa bersih kita cuci dengan air tapi terjadi maksiat sebab neraka di sana. Bagaimana eloknya agama kita diajarin. Sebentar lagi sama-sama kita baca doa ini supaya lebih kuat. Kalau belum kuat, supaya jadi ibadat kalau memang sudah kuat. Maka tiap-tiap orang yang telah membuang air kecil atau buang air besar, wajiblah ia beristinja, yaitu membersihkan tempat keluar najis dengan air suci lagi menyucikan, hingga bau dan warna dan benda najis itu hilang. Yang keenam, memasuki jamban dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Seorang tengku keluar WC dengan kaki kiri, bukan kaki kanan, dilihat oleh orang, jadi dosa itu. Karena adegan itu ditiru manusia. Maka oleh sebab itu harus jaga. Sampai di dalam kitab Al-Bajuri dan kitab yang panjang-panjang dijelaskan contoh. Ini sunnah pakai cincin. Baginda pakai cincin di sini. Tengku pakai cincin tidak di sini, hukumnya haram. Karena ditiru orang. Kalau masyarakat umum pakai cincin di jari yang lain, hukumnya makruh karena enggak ditiru. Tengku pakai cincin lebih dari satu, hukumnya haram karena melawan Rasulullah. Jadi capek ini. Maka bagi kita yang sudah dipandang mulia di kampung-kampung, tuha kampung, itu harus hati-hati. Termasuk seperti meludah, dilarang meludah ke kanan. Kita tengku atau tuha perut. Jadi ikon ke kanan, dilihat orang. Masa tengku begitu, orang bilang. Jadi itu namanya tidak menjaga wibawa, menyebabkan cacat agama. Ketujuh, makruh buang air di bawah pohon yang sedang berbuah dan di tempat orang berkumpul. Kita dulu waktu kecil-kecil pagi begini dah keluar nih, pergi lihat mangga jatuh. Nenek-nenek orang kampung juga keluar pergi di bawah pohon mangga tu. Jadi musibah orang cari rezeki begini. Makanya hukumnya dosa itu. Karena menyebabkan bernajis buah-buahan. Habis itu kalau di situ tempat mangkal orang, haram di situ walau tempatnya sifatnya umum. Kalau tempat pribadi, tempat pribadi kita aman, halal.
Ini tempat sifatnya umum. Kalau tempat orang hukumnya haram. Ini sifat milik bersama. Kita pergi di pinggir pos jaga, gangguan orang lain tu. Haram di tempat terbuka. Barang air, buang air menghadap kiblat atau membelakangi kecuali ada dinding di muka sekurang-kurangnya 2/3 hasta. Ini bentar lagi saya surah. Kalau dalam tempat khusus berdinding tak ada larangan. Kesembilan, makruh bercakap-cakap waktu buang air qada hajat. Udah, sekarang kita coba geladi sekali ini contoh. Yang pertama, duduk kalau mampu. Kalau mampu ya begini. Satu berdiri, satu gini. Ini duduk kencing gini. Ini duduk sehat. Karena itu ususnya los. Jadi waktu kita slow dia keluar. Begitu ginjal slow keluar. Tapi kalau begini duduk, ini pipanya kelipat-lipat dalam. Duduk aja dah capek dah. Makanya harus pakai tenaga dalam waktu begitu keadaan. Dan bisa risiko kita lambung usus belit DSB. Jadi kita enggak sanggup duduk gini dengku. Enggak sanggup, sebentar aja ingat sunnah, sampai lama-lama dah sanggup. Lebih-lebih ini waktu cebok kok duduk gini, kalau enggak pakai kloset, ini kemungkinan najis sangat gede nih. Ini enggak ada jarak mungkin 5 cm, enggak ada nih. Dari bokong ke lantai hampir ini. Pas kita pupuk gini, ini habis najis ke sini. Sini lagi. Kalau berdiri enggak siram belakang berarti enggak solat dia. Ibu-ibu lagi. Kalau kencing duduknya gini, ini najis semua sini. Sini terbang sini, kena sini-sini. Cuma dia cuci sini tak. Ini gimana nih? Maka kalau begini aman. Tapi ya harus dibiasakan. Udah. Kemudian dimakruhkan yang tak disebut di sini pandang dilarang itu. Tak usah biar dia keluar, biar kalon-kalon. Raik-raik gede, ubi-ubi gede, warna-warna gede. Kemudian dimakruhkan lagi meludah lagi Ini kita ingat bukan karena kita, tapi karena perintah Nabi. Kemudian pirukok sama asyik. Udah. Kemudian sunat mencuci dengan disapu lalu sambung air. Itu sunnah yang paling baik. Yang kedua, air tok. Yang ketiga, sapu tok. Misalnya kita di gunung pakai daun atau apa-apa, kalau ini balut atau pegang daun atau batu, ambil sekali rata. Katakanlah inilah anus. Masih melipik-lipik tunggu. Itu belum sekali dia anggap. Buang daun tu, ambil daun lagi. Ini dah nampak bersih, dah sekali. Ambil ulangi 2 kali lagi. Syarat pada kencing boleh disapu asal tidak lebih kencing dari gland penis, dari helm. Tu boleh sapu pakai daun. Kalau daunnya kasar enggak usah sapu, ciumin aja gini. Tapi kalau dia kan harus sapu. Dengan batu juga begitu. 3 kali bersih udah sah. Udah. Kalau ada pohon tumbang nunggu kita gosok aja pantat sambil berlalu, boleh juga. Itu lebih mudah lagi, enggak perlu sapu-sapu. Udah. Kemudian kalau pada wanita tidak lebih dari papan kemaluan. Tembem kemaluan kanan kiri itu kena kencing enggak apa-apa. Kalau pada kadar berdiri, papan yang ketemu itu, yaitu bokong yang ketemu,
belum re'ek tak masalah, masih bisa sapu. Yang jangan bokong belakang kena air. Karena kalau kita pindah dari tempat re'ek sekejap saja, cicit dah banyak itu, dah luas areanya. Itu masih dimaafkan. Itu cara istinja. Jadi mungkin kilas baliknya dah ngerti. Ada kita kadang-kadang waktu jalan pedis pantat. Kenapa itu sebetulnya? Karena sebenarnya di anus itu ada lengket di sudut itu. Enggak habis. Kalau bukan dengan air tetap pedis. Jadi kejepit makanya pedis. Beda dengan orang lambung dan makan cabai. Ini memang pedis, ada yang ganjal. Kemudian lama-lama kita jalan dah hancur. Kayak kita bawa mobil juga. Bunyi tek di ban batu, lama-lama dah hancur sendiri dia karena dipukul-pukul di jalan ya. Jadi sabar untuk kata tu mah. Tapi yang perlu kita ketahui, kita enggak beres sucinya tadi tu. Masih ada yang mengganjal ya. Udah. Jadi kita baca doa sekali sama-sama, doa masuk WC, yaitu yang pertama doa masuk WC bismillahi sama-sama. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Bismillahi, dengan nama Allah. Allahumma inni, ya Allah ya Tuhan saya, a'udzubika, saya berlindung kepadamu, minal khubusi wal khaba'is, dari gangguan syaitan laki dan syaitan perempuan. Selesai. Ini doa keluar WC. Ghufranakal hamdulillahilladzi azhaba anni adha wa afani. Ghufranaka, Maha pengampun dirimu ya Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Allazi, zat, azhaba, yang telah menghilangkan, anni, daripada diri saya, adza, penyakit, wa'afani, dan menyehatkan saya. Jadi kalau bisa diingat artikan lebih-lebih senang kita ya. Satu lagi, setelah udah siap udah kencing, doa. Allahumma tahhir qalbi. Ini ngeri kali makna doanya, sangat-sangat hebat ya. Allahumma, ya Tuhan kami, tahhir qalbi, sucikan hati saya, minan nifaqi, daripada kemunafikan, wahasin farji, dan peliharalah kemaluan saya, minal fawahish, daripada perbuatan yang keji. Jadi hikmah orang yang habis mau baca doa ni, insya-Allah Allah hilangkan munafik dan dia tidak melakukan zina. Tapi kita enggak teringat fikir doa di habis buat apa tu? Padahal sangat-sangat pengaruh. Kayak anak yang baru lahir disunahkan azan kanan, iqamah kiri. Insya-Allah dia tidak akan tidak bertauhid dalam hidup. Disuruh baca Al-Ikhlas 3 kali, juga dia akan selalu patuh Allah di dalam hidup. Disuruh baca apa itu Inna Anzalna 3 kali, insya-Allah dia tidak akan berzina seumur hidup. Cuma kadang kita lihat obatnya kecil-kecil, pengaruhnya gede-gede. Ini obat penang namanya, bukan obat di kita gede-gede tapi gabus ngerti ya. Kalau di Penang di kecil-kecil sembuh. Itulah keadaan. Ada yang bagus dia tamu ubat
Oi jo ubat han tenang dia. Buat dia tiare-tiare jo han boleh pergi bahom. Allah malah. Karena doktor merupah-rupah pabrik ubat. Jadi jo ubat dro nafi. Jadi bela jo lefi. Iga bukan ni fikir kepulih hurung. Merepah-repah. Bersaing menang. Fi raya. Panadol per ribu 26. Sudah. Selesai tadi, coba saya lihat dulu pembahasannya. Adab istinja selesai. Dan tadi yang belum saya jelaskan yaitu menghadap matahari dan menghadap rembulan dan menghadap kiblat. Ini semua hilang haram apabila dibuat bangunan contoh beton kayu itu tempat toilet. Maka di dalam itu silahkan mau hadap matahari, hadap rembulan, hadap kiblat, belakangi kiblat tak masalah. Tapi statusnya tetap kurang mulia. Kita buat petak begini, lalu di sini kita sediakan untuk tempat toilet. Mungkin kita ke mana pun depan tak masalah. Dia ada tengku nanti bertamu ke rumah kita. Pas dia lihat toilet kita, kenapa ini toilet menghadap kiblat? Haram ini. Tengku pulang baca kitab balik dulu. Yang diharamkan pada tempat yang tidak disediakan. Walau mulianya jangan. Udah. Kemudian baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak punya toilet. Beliau di luaran. Begitu masa purba ada toilet umum. Mandi umum yang ada. Mandi cuci badan aja. Jadi kita untuk itu hilang makruh mesti ada jarak antara kita dengan pendinding 3 hasta. Itu maksimal. Jadi ini kan ini dinding 3 hasta, 1, 2, 3, 1,5 meter paling jauh. Ini kalau kita di luaran. Kemudian tinggi dinding minimal 2/3. Ini hasta 50 cm. 2/3 berarti 35 cm kita taruh daun, itu sudah dianggap hilang makruh. Atau kita cari sendiri pohon, kita setel. Ini dinding saya. Di pendinding saya waktu begitu di niat. Maka kalau udah ada pendindingnya, udah boleh hadap kiblat. Boleh belakangi, boleh mentari di depan, boleh bulan di depan. Tapi kalau tidak ada dinding begini, ini yang hukumnya haram. Los kita di lapangan bola hadap kiblat begini, itu yang haram. Tapi kalau udah ada dinding dah aman. Itu ulai-ulai tak ada begitu. Daerah Luk Semawe begitu dulu. Orang-orang itu enggak sulit-sulit, cuma pakai sarung. Pegang di sini aman, ini bolong. Habis itu jalan-jalan mereka. Saya waktu kecil betul jahat tu di Luk Semawe. Salda orang tutup pakai sarung dekati geser dia. Geser tet. Memang indah keadaannya. Ini nama-namanya apa? Nama-nama tu bukan tu Lulu nampak enggak apa-apa, asal orangnya enggak nampak kerana ada sarung. Allahu a'lam. Nyai iki. Belakang tidak, depan saja. Kalau itu di lapangan. Tapi kalau kita sudah sediakan itu sudah aman. Kemudian contoh, maaf cakap, sebenarnya enggak cocok. Ini pintu toilet misal. Ini toilet. Dah. Yang haram baca Allah di sini. Kalau kita dah buka pintu keluar, ini kamar mandi misalnya, walau kotor, di sini boleh. Sehingga kita datang ke daerah orang, ditampil doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawais. Di situ di dinding tu. Sehingga kita pikiran pergi daerah orang, kibale lamon ni tipek doa. Karena ini kawasan sumur yang haram di sini. Yang kencing sangat. Di tempat wuduk ini aman semua. Kayak kita itu. Itu kan ada pintu kecil tu.
Di luar pintu kecil tu tulis nama Allah tidak haram itu. Walau terbayang keji. Walau terbayang keji tapi tidak keji. Udah buka pintu tu, itu tak boleh lagi ya. Begitu ada kelas-kelas di dalam agama kita. Kemudian yang tidak disampaikan di sini yaitu di dalam air-air tergenang. Itu tak boleh Bukan ada jin. Kadang-kadang ada anak konda nanti nunggu, itu lain cerita. Ada ular lain cerita. Tapi itu air yang diambil manfaat oleh orang. Kita di situ musibah orang gara-gara kita. Kemudian di dalam lubang-lubang tanah. Karena Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, rahmat untuk segenap alam. Jadi lubang tanah bukan masalah ada ular dan sebagainya. Ada binatang yang lemah saja di dalam, musibah dia. Tak bisa keluar lagi. Walau bisa keluar, harus lewat kita, sakit kali perasaan dia tu. Karena binatang juga berperasaan. Tak percaya, coba kita ada bebek, ada kambing, kenal dia kita. Kadang-kadang lembu telat kita kasih simpan, air matanya ada banyak, nangis dia. Kambing juga gitu, apalagi kerbau itu paling cengeng saya lihat. Tak lihat kita berapa hari, pas datang kita dah nangis dia. Jadi binatang nak perasaan sih. Nggak mungkin kita deteksi kerana kita bukan binatang. Tapi paling kurang kita manusia ngertilah keadaan binatang. Wallahu a'lam ya. Jadi gimana hidup kita ini jangan melarat orang lain. Kemudian kentut gimana? Itu kan ada menurut tempat. Ada saya berarti seumur hidup orang yang bawa perkara kentut ke saya baru satu orang. Teman saya. Yang bawa perkara isteri. Pas duduk-duduknya dengku nak tayang baju. Cuk abang sabi bengih ke lun. Pegah lun duduk kok king duduk na. Kibahan ni dengku. Itu untuk lambat cover ke. Jadi pah itu buat trap habis sebab kamu kabom. Udah. Jadi saya bilang mau gimana? Ini belum tentu dosa isteri. Saya bilang walau salah. Kalau dia sadar kentut boleh. Kalau dia enggak sadar, kai tibik kentut. Si aak geplung dua kah na mungkin. Maka watai lagi rela merela lah. Cok pantai top hidung watai ji tibik. Nya mana-mana truk pak kentut na masalah. Tapi baru sirau rian tanya. Tinggallah udik lun kan. Kemudian lagi ketika tak motor. Intak lincu. Nyan sebetulnya harus perasaan dari pun supaya bek segan-segan kau pegah. Atau tengok pegah adegan. Ini yang mau buang angin buka kaca. Nya hendak ada buka kaca lah masih mainannya gop shit. Nyan malah je ke dosa raya bisa-bisa. Tu beg gentut. Tajak intak lintu wacah selatan ke di Sabah motor 6. Nya saling menuduh nyoto gentut. di tengok tak tuduh gop itu doh tengok. Jadi berjelas-jelas aju fair to fair. Jadi yang takik kentut tret betul kaca boh angin le kali. Ente orang lain pi ka beuh. Ila silom praktek dengan dari pun motornya lum peraga cek kentut meduaga ile. Jadi ente kata tu sotoh kentut. Apa kaca dia tanya takik kentut yang urubat tengok. Jadi hana meilanya gop ya. Dan tidaklah geanggap tato kentut lah motornya jelek, tidak, karena itu darurat kepentingan. Cuma nyangka jaga-jagalah. Nyo tengku nak menjanjang ke tengah bet karena tengah bet pandai mungkin dah tebik tu kentut. Belah gaya. Aku buka. Ada orang hidup pun benda tengku kentut. Pelan-pelan benda aku bedah-bedah aja. Gepela apa kan? Benar pakai fikiran macam kan. Baik je ke masalah ramai. Wallahu a'lam bishawab. Cuma yang masalah dia fikir-fikir benda tu yang kalambung yang parah. Yang kalambung dah fikir gentut dia bibir rupanya kacil bunga. Mengaji yang lambung ubat supaya baik tu tahu udip. Mungkin etnan wallahu a'lam bishawab. Naik ke mak temayang silakan. Ya kalau tutup. Kiba? Jut. Ngan tisu jut, ngan ija jut, ngan baju bro jut. Yang tidak boleh ngan roti yang baru hukum jahru. Roti expire jut. Ilun sering ilun ini istinja menyoba bandara internasional ngenyau. Cuci kencing. Karena menyoba cuci kencing ini deh,
airnya bercampur sabun SOP. Dia kengannya geser kerana le tempat badak bawa sapel cuci aman. Dengan tisu berarti dah balut. Benar sisi nyo kencing mudah yang payah. Harus tapi dengan tisu paling mudah je kerana langsung bersih. Malah dengan on kaya dan dengan batai. Megereng-gereng bisa luka. Harus dah cik le posisi je nak beres. Sehingga menjelang kita yang bayang-bayang boleh beristinja dengan roti yang tidak dimakan lagi. Cuma tidak mulia karena roti jelek, makanan terbuang itu makanan syaitan. Jadi iri syaitan dengan lagian. Iri syaitan dengan lagian tingkah laku. Hati iri itu makanan kami kok digunakan untuk cuci manan. Allah alam nala. Kata bulu ada kumpulan visi yang visi utama ya. Nak kamar mana? Baca ayat. Ni kamar mandi misalnya seginilah umpama. Kalau ini ada kloset duduknya, kemudian ada pembatasnya walau pintunya ada, berarti segini. Nyo pintu nah pembatas. Nyo debat WC toilet ji. Tapi hanya pintu. Berarti yang kira tidak boleh baca doa dumno. Sedangkan inan kadang nawasafal dia silahkan baca doa inan. Tapi menyo gabung gimana? Gabung tu ha. Ino WC, hana pintu-pintu. Maka tak ingat mentang dengan pikiran dia nyo WC. Kemudian yang jika masalah sabah tu wilayahnya kejadian. Cuma baik lu pegah tempat ITE panjang tu. Ke? Nah sabah tempat ini masjid, yang tempat tengku imam iuk WC. Baik selalu iuk WC. Yang kita hukum yang di Syaa buduk culok. Karena hanjut bak masjid apa pedang WC, mau diharap naik pedang WC dalam masjid. Di pelatarannya di luar masjid, tapi nampak tengok WC iuk parkir telefon. Kemudian sanglun sedentang safku, inan tempat toilet iuk yang kita hukum Yang kalau lagi apa pun di Syaa selalu tamu WC masjid. Wilayah dia yang mana? Hai toto drone ni beda begahanan kampung. Pane ubi daya masjid kok lagak tempat tujuan wisata. Nanti tu uyum. Jadi uren leh kenang mungkin sekitar enan. Pep lun bak radio bak pinang gro nyokiban ka perbaikan home. Boleh di bawah kosong, tidak boleh ada tempat najis. Misalnya etno tadi ke masjid. Nyan dari etnan keno enggak boleh ada kencing sini. Sebelah sana dinding boleh, itu jaga baik-baik itu. Karenanya wilayah masjid. Walau hanya ada sembahyang di bawah. Hanya sembarangan. Maka haji. Kemudian tidak etis lagi kan. Nyong masjid. Dah pegat ruang parkir di bawah. Masjid dia hanya parkir di bawah masjid. Di area depan enak. Nyong si bawah masjid. Jadi bagaimana hukumnya? Kalau diniat masjid dari bawah, maka dibawa najis ke situ. Dibawa kotor ke situ. Dosa. Yang klaim hukum tinggal wabak MUI dan MPU sama hukum. Cuma yang beda pun penegakan. Kenapa kan? Gambar bukan dari kita kampung. Itu hal yang dipaksakan oleh pemerintah. Pemerintah berpegang kepada ahli gambar, ahli teknik. Bukan berpegang dari Quran dan hadis. Maka kita yang harus tahu. Maki bandengkunya hanya ada tempat parkir. Tapi kira tempat parkir. Mandiuk nyampur dah buka galak-galak ada dah buka gudang-gudang bat tepian amin. No masalah. Lepas lunjak kena kata kejut lu. Gimana yo? Jadinya masalah. Lambaru kafir Yang menyogenit masjid dari bawah, tangan cik dari bawah masjid dia mah. Makanya antingah man yang ke hotel dah fikir ke hukum ke bang, gureho je. Hana orang
Bek dah pegah gop anak draw di Syah kadang-kadang ada je protes. Kedai kopi gop hanjir raya musik. Kedai kopi anak abu cugudung. Yang ke model wallahu alam bisa akhir zaman. Semoga sama-sama kita lakukan perubahan dalam doa Acehnya beget Mayuhana berarti undangan tsunami sudah dilayangkan kali kedua ke Allah. Dengan preh bajantru wallahu alam bisawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Hả? Không là bảo em này. Praktek you dah kim. Lah. Oh, dah lah. Namun itu kamu dah. Ini suara. Oh kami kering kerontang. Semalam kan? Itu betul. Oh betul kamu kering ini kamu doa-doa. Balik ni. Biasa.